atau bahkan keluarga kita, atau mungkin juga ya handphone kita, atau hal-hal lain. Ya, kalaulah ada sahabat Nabi SAW berkeluh kesah kepada Nabi SAW tentang bagaimana beliau sampai di rumah itu terlalaikan oleh keadaan di rumahnya. Itu di zaman Nabi SAW. Bagaimana dengan zaman kita? Iya kan? Zaman dulu setelah matahari terbenam, nggak ada cahaya lagi, keadaan cenderung hening. Tetapi sahabat ini datang kepada Nabi SAW mengeluhkan hal tersebut. Apalagi di zaman kita sekarang, tengah kita ngaji begini, suara kendaraan hilir mudik nggak terhitung. Ini kan hal-hal yang mungkin dan berpotensi untuk melalaikan kita. Belum hal-hal lain yang kita sebutkan di atas tadi. Teman-teman hafizakumullah, dalam surah Al-Fajr ayat kedua, sebelumnya kita bacakan ayat pertama, Allah Jalla wa'ala mengatakan wal fajr walayalin ashar. Ini yang harus kita cermati baik-baik. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan yang artinya demi waktu fajar dan demi 10 malam. Allah subhanahu wa ta'ala tidak punya kebutuhan sedikit pun kepada makhluknya. Enggak butuh manusia, enggak butuh waktu, enggak butuh makhluk hidup lainnya. Enggak ada ketergantungan Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluk. Kalau dikatakan makhluk berarti selain dan di luar daripada Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, makhluk di sini termasuk waktu. Waktu fajar, duha, siang, ya kan, sore, malam, itu makhluk. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini bersumpah dengan menggunakan nama waktu wal fajr, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Para ulama menyebutkan tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah menyebutkan makhluknya melainkan menunjukkan adanya keistimewaan di sana. Maksudnya keistimewaan di wal fajr dan wal fajr dengan 10 malam tadi. Walayalin ashur. Wal fajr tentu kita tidak bahas. Yang kita bahas secara ringkas di sini adalah walayalin ashur. Dan demi 10 malam. Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi SAW yang didoakan oleh Nabi SAW secara spesifik, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah beliau ini terhadap agamanya dan ajarkan kepadanya at-ta'wil. Maksudnya di sini at-tafsir. Berarti ini penghulunya mufassirin, penghulunya ahli tafsir mengatakan pada ayat ini bahwa walayalin ashar itu yang dimaksud adalah 10 pertama Dzulhijjah. Kita menegaskan di sana, kenapa harus kita sebutkan Ibnu Abbas itu penghulunya ahli tafsir, supaya kita semakin yakin. Ayat Allah Jalla wa'ala dipahami oleh para sahabat, supaya kita semakin yakin bahwa yang dimaksud adalah 10 pertama Dzulhijjah dan diikuti oleh generasi setelahnya, juga bagian daripada ahli tafsir yang akrab kita dengar dengan nama Ibnu Katsir pun berpendapat sama dengan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, juga Imam Abi Daud dan yang lainnya. Nabi SAW mengatakan, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, dimulai daripada nafi di sini. Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah,
Azza wa Jalla, di mana amal soleh lebih dicintai untuk dikerjakan menandingi hari-hari ini, yakni ayyamul ashar, yaitu yang dimaksud hari-hari itu adalah 10 pertama Dzulhijjah. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in bertanya, qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Qal walal jihadu fi sabilillah. Wahai Rasulullah, sekalipun amal soleh yang dilakukan itu adalah jihad fi sabilillah, nggak bisa juga menandingi amal soleh yang bukan jihad loh, yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah. Katakanlah umpamanya satu ucapan takbir, satu tindakan berinfak. Kita tidak berbicara nominal, tetapi dia berinfak dengan segenap keikhlasannya, dan amal soleh lainnya yang tentunya lebih rendah daripada jihad. Sahabat Nabi SAW ini bertanya, teman-teman hafizahumullah, kepada Nabi SAW tentunya, karena mereka hanya mengetahui, dan itu benar adanya, dalam Islam itu amal soleh yang paling tinggi adalah jihad fi sabilillah. Tentunya kita tidak membandingkan dengan tauhid, ya. Ini jelas, karena syarat menjadi seorang mukmin harus ya beriman, bertauhid. Amal soleh yang paling tinggi adalah al-jihad fi sabilillah. Hal itu sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW dalam sebuah potongan hadis, wa dzirwatu sinamihi aw sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Dan puncak yang paling tinggi dalam Islam itu adalah jihad fi sabilillah. Oleh karenanya para sahabat mengukur amal soleh yang dikerjakan di 10 pertama Dzulhijjah itu kok bisa lebih tinggi. Kita ukur dong dengan jihad fi sabilillah. Tanya kepada Nabi SAW. Tapi jawaban Nabi SAW sungguh sangat mencengangkan, teman-teman. Kata Nabi SAW menandaskan, sekalipun itu adalah jihad fi sabilillah, tidak akan lebih unggul dibandingkan amal soleh yang bukan jihad. Katakanlah seperti kita contohkan tadi, sekali berinfak atau membaca Al-Quran hanya beberapa ayat, itu bisa lebih unggul dibandingkan jihad fi sabilillah, namun jika dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah. Qalu walal jihadu fi sabilillah, sekalipun itu adalah jihad fi sabilillah. Lalu Nabi SAW menutup hadis ini dengan mengatakan, kecuali dalam satu kondisi, yaitu illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seorang yang keluar dalam rangka berjihad fi sabilillah, membawa jiwa raganya dan hartanya, serta dia tidak kembali lagi dengan apa yang dia bawa itu. Artinya dia gugur, hartanya pun habis. Hanya kondisi ini yang bisa menandingi amal soleh yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah. Nah, ini teman-teman hafizahumullah, ya, ini yang harus kita manfaatkan di mana kita sekarang berada di hari-hari terbaik sepanjang tahun ini. Maksudnya tahun ini sepanjang tahun, hari-hari terbaik itu adalah 10 pertama Dzulhijjah. Oleh karena itu dalam riwayat Ahmad dikatakan oleh Nabi SAW, perbanyaklah di sana untuk bertakbir, bertahmid, dan juga bertahlil. Saya sering katakan bahwa secara praktik nyata Abu Hurairah serta Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dengan sengaja di hari-hari ini keluar ke pasar untuk bertakbir. Uniknya teman-teman, mendengar takbir dua orang sahabat radhiyallahu taala anhuma ini, orang-orang yang di pasar ikut bertakbir. Ini kualitas manusia pada saat itu. Coba antum praktekkan sekarang. Apa kira-kira yang terjadi? Nah, bisa aja antum dituduh, ini lagi ngemis, atau mungkin saja ini radikal nih. Bisa jadi.
Ya, bertahun-tahun antum hidup dan tahu keutamaan ini. Pernah nggak dengar ada orang bertakbir di hari-hari ini di pasar? Antum juga belum pernah mempraktekannya karena memang sangat sulit untuk dibahasakan. Kualitas manusia umat Islam zaman sekarang jauh menurun. Tidak sedikit di antara mereka yang nggak tahu keutamaan ini, sehingga mereka melewati hari-hari terbaik sepanjang masa ini ya dengan biasa saja. Tidak ada penghormatan, penghargaan, apalagi persiapan diri untuk beramal soleh di hari-hari terbaik ini. Oleh karenanya teman-teman, hafizahumullah, kayaknya kita nggak bisa masuk ke kitab nih. Qadarullah ma syaa fa'al. Ini jadwal terakhir, insya Allah kita mulai setelah Idul Adha lagi. Pengen istirahat dulu, memperbaiki suara yang sedang ada gangguan ini. Qadarullah ma syaa fa'al. Kita nggak bisa masuk ke kitab teman-teman, hafizahumullah. Ya alhamdulillah kita bisa bermajelis lah minimal pada malam yang berbahagia ini, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala mencatat kita sebagai orang-orang yang dinaungi oleh para malaikatnya malam ini, kemudian dikucuri dengan rahmatnya, serta disebut nama kita di penduduk langit. Karena Nabi SAW mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ya, terjemahannya kurang lebih seperti tadi. Terlalu panjang, jadi kita hemat suara sekarang ini karena baterai udah lemah kayaknya. Jazakumullah khairan atas kehadiran antum semuanya, dan alhamdulillah pada hari ini kita dapat hadiah dari seorang muhsinin yang ternyata mendengarkan seruan kita kemarin ya. Alhamdulillah. Ya, dan ketepatan kita bagi-bagi hari ini di hari-hari terbaik ini, semoga Allah Jalla wa'ala memberikan pahala untuk beliau. Dan juga teman-teman mohon dijaga kitabnya dan diikhlaskan bagi siapa yang ingin pensiun dini ngaji kitab Sahih Al-Adabul Mufrad, kasih ke orang yang lain yang baru ingin mencobanya, ya kan, supaya ini bermanfaat. Nah, supaya ini bermanfaat, antum juga akan dapat pahala nantinya memberikan kepada orang lain, dan begitu seterusnya. Orang ini nanti memberikan, kalau dia juga pensiun dini juga memberikan kepada orang lain. Dan ana mohon maaf, ini yang dapat ana bisa sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga antum bisa memakluminya ya. Ini udah cukup memaksakan diri untuk bicara sebenarnya, tapi khair alhamdulillah ala kulli hal ya. Dan kita bisa bertemu. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepada kita semua di hari-hari terbaik ini. Jangan lupa teman-teman, hafizahumullah, banyak beramal soleh, bertakbir, bertahmid dan bertahlil. Ya, wallahu ta'ala alam. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.